Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat campaign menggunakan ID postingan atau mengkampanyekan postingan yang pernah kita buat ya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkannya. Kita langsung take action ya. Ini sebagai contoh saja, Anda bisa melakukannya dan juga mempraktekannya langsung. Nah, di sini adalah salah satu campaign atau postingan yang diiklankan melalui Facebook Ads. Tujuannya apa? Karena perbedaannya kalau misalkan kita mengiklankan campaign, nah, mengiklankan iklan atau campaign menggunakan upload media, nah itu jumlah interaksi, jumlah komen, jumlah share nanti itu tidak terlihat ya, karena kita menggunakan metode upload. Maksudnya tidak membekas. Jadi ketika kita berhenti beriklan, nah iklan itu hilang. Nah, kita nggak bisa ngelihat history iklan. Nah, di history iklannya itu, postingannya itu ketika orang ngeliat tidak ada ya, tidak ada di halaman fanspage atau akun Instagramnya. Nah, kalau misalkan di sini ada komentarnya masih utuh, masih ada, kemudian jumlah share ada, jumlah like juga ada. Oke. Langsung saja, di sini saya sudah mempersiapkan satu landing page tentang jasa pembuatan website ya, jasa pembuatan website donasi. Nah, kemudian ini tombolnya sudah dipakai sebagai leads atau prospek ya. Tombolnya sudah dipakai sebagai prospek dan juga di sini sudah dipasang event Facebook Pixel. Nah, sudah ada Facebook Pixelnya. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama dilakukan adalah memposting terlebih dahulu materi iklannya. Nah, di sini saya coba posting materi iklannya di Fanspage ya. Saya masuk ke Fanspage, kemudian pilih buat postingan. Buat postingannya di sini saya pakai gambar ya. Pakai gambar yang website. Nah, gambar website. Kemudian copywriting sudah disiapkan. Tinggal di copy, kemudian masukkan di sini. Nah, ini copywritingnya. Copywriting untuk iklan dan juga ini adalah iklannya. Ya, kalau misalkan sudah tinggal dipublish dulu. Nah, tinggal dipublish dulu. Tunggu sampai benar-benar terpublish. Kalau misalkan kita sudah mempublish satu postingan di Facebook atau di Instagram, nah ini baru ID postingannya bisa dipakai untuk iklan. Nah, di sini kan sudah ada nih. Nah, langsung saya coba ngiklan ini. Nah, ngiklaninnya bukan pakai promosikan postingan di sini, tapi pakai business manager supaya apa? Supaya tertarget, supaya dapat konversi itu. Oke, langsung saja kita buat campaign baru. Nah, ini hapus dulu nih. Kita buat campaign baru. Nah, ini sebagai contoh dulu. Nah, pengennya saya langsung ke konversi, nyari leads. Tapi karena ini landing page-nya baru, kemudian pixelnya juga baru di track, nah, maka saya coba buat landing page views dulu atau traffic dulu buat manasin pixel supaya banyak orang yang ngeklik ini dulu, baru nanti saya bisa mulai konversi. Oke, di sini saya coba pilih traffic dulu, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian lanjutkan, kasih nama campaignnya jasa web donasi. Oke. Kemudian CBO. Nah, di sini pengoptimalan budgetnya, bentar. Nggak kelihatan ya. Nah, ini saya aktifkan. Ini apa? Kamera ngehalangin. Kemudian budget hariannya 50.000 dulu. Nah, 50.000 dulu. Oke, ketika sudah saya klik ke set iklan. Klik ke set iklan. Nah, ini ad setnya, targetnya, interestnya sudah dipersiapkan juga. Nah, di sini ada interestnya. Saya mengiklankan jasa pembuatan website untuk pesantren atau khusus untuk donasi. Di sini ada targetnya, komunitas, kemudian gerakan sosial, LSM, organisasi dan yayasan dan juga pesantren. Itu adalah targetnya. Ini saya tulis ad set
web donasi. Oke, adset web donasi. Kemudian pilihannya situs web. Nah, ini tanggal mulainya saya atur juga. Ini kan tanggal 22. Ini udah malam juga. Nah, saya pengen iklan saya itu tayang besok pagi aja. Jadi saya setting tanggal 23. Nah, kemudian jam 6. Nah, jam 6. Nah, supaya kalau misalkan malam ini iklannya aktif, nah, saya kalau misalkan ada yang masuk itu nggak bisa dibalas karena tidur ya. Tapi kalau misalkan besok pagi masih bisa dibalas. Nah, kemudian di sini di audience. Nah, ini audiensnya. Lokasi Indonesia. Kemudian usia, saya pengen usia dari 23 sampai usia 50. Nah, ini jangkauannya masih jauh banget, masih banyak banget. Ini belum ditarget. Kemudian jenis kelaminnya semuanya dan juga di sini demografi saya tambahkan. Nah, di sini sudah ada interestnya eh pesantren. Nah, kita coba cari. Nah, kita cari yang atas dulu, komunitas dan layanan sosial. Komunitas. Kita tunggu sampai hasil muncul dulu. Nggak ada ya. Di sini berarti di minat, kemudian di aktivitas kita cari. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita coba ketik yang lain dulu. Bentar. Kita coba klik gerakan sosial, LSM, organisasi. Organisasi. Nah, ini baru muncul organisasi. Klik organisasi. Nah, ini potensi jangkaunya 5 juta organisasi. Kemudian organisasi amal. Organisasi amal. Nah, organisasi nirlaba. Kemudian organisasi amal. Organisasi amal. Nah, ini makin meluas nih jangkauannya. Kemudian penggalangan dana. Penggalangan dana. Nah, ini penggalangan dana. Nah, oke, kemudian lembaga sosial. Lembaga LSM, kemudian target lagi apalagi panti asuhan dan juga pesantren. Nah, ini baru muncul nih pesantren, baru muncul, kemudian oke, kita sudah dulu ya. Nah, ini adalah target-targetnya nih, udah potensinya sebenarnya ini terlalu luas ya, 19 juta. Saya coba perkecil lagi dengan ini, orang yang lebih menyukai barang bernilai sedang. Ini coba persempit lagi pemirsanya dengan perilaku atau demografi. Nah, ini saya udah ada orang yang lebih menyukai. Nah, ini orang yang lebih menyukai barang bernilai tinggi di Indonesia. Nah, ya, ini pemirsanya udah mengerucut lagi, dan juga nanti orang yang lebih menyukai barang bernilai sedang ya. Orang yang lebih menyukai barang bernilai sedang. Nah, sedang di Filipina, di ini sedang dan tinggi di Indonesia. Nah, oke, di sini udah ada nih orang yang menyukai barang bernilai sedang dan tinggi. Oke, ini yang awalnya kita coba hapus supaya ini vermisannya mengerucut ya. Kemudian di sini saya coba hapus juga organisasi, kita hapus. Nah, oke, 4,6 juta. Ini masih terlalu luas karena masih banyak juga nih. Kita coba organisasi tapi sudah pas. Oke, nggak apa-apa lah. Ini sebagai contoh juga. Nah, optimalnya biasa saya mengiklankan 3 sampai 4 juta orang. Nah, kalau bisa di bawah 1 juta supaya lebih target. Nah, ini saya coba 4,6 nggak apa-apa.
Ini kira sebagai contoh aja. Nah, kemudian jangan checklist peluasan penargetan terperinci, karena kalau misalkan yang di checklist nanti pemirsanya ambiar ngabur ke sana ke sini. Jadi saya coba unchecklist segini. Oke. Pemirsanya udah segini, saya simpan pemirsanya sebagai audiens web donasi. Ini audiensnya. Nah, supaya kalau misalkan nanti adsense-nya bagus, saya ngiklan tinggal pakai audiensnya. Kemudian penempatan. Sini saya pengen cuma tampil di Facebook dan Instagram. Jadi pilih Facebook dan Instagram doang. Nah, otomatis potensi jangkauan juga. Kemudian pilih Facebook di beranda Facebook, beranda Instagram di videonya, kemudian Instagram Shop enggak. Kemudian ini aktifkan aja Instagram Story, kemudian in-stream dan search enggak dimunculkan, di artikel enggak dimunculkan. Nah, jadi cuma tayang di beberapa bagian saja gitu. Beberapa bagian saja. Kemudian di sini optimasi pengiriman saya pakai landing page views atau penayangan halaman tujuan, supaya saya pengen dapat orang yang ngelihat ini halaman. Ya, supaya nanti ada orang yang ngelihat ini halaman, kemudian mencet tombol-tombolnya supaya pixelnya makin panas. Kalau misalkan sudah, tinggal klik ke iklan baru. Nah, klik selanjutnya iklan baru. Nama iklannya ads satu web donasi. Oke, kemudian penspec-nya pakai halaman yang saya tadi. Nah, pakai penspec sendiri, akun Instagramnya sudah ada. Kemudian iklannya, nah di sini karena kita pengen bikin postingan, kita pengen beriklan pakai postingan yang udah dibikin, maka di sini pilihnya jangan buat iklan, tapi gunakan postingan yang ada. Klik, kemudian pilih postingan. Klik, nah ini ada ID postingannya. Kalau misalkan kita postingnya di Instagram, itu tinggal pilih di Instagram. Kemudian cari tanggalnya kapan gitu. Mungkin kalau misalkan postingan di Facebook, nanti pilih postingan yang di Facebook. Tapi kalau misalkan kita pakai yang di Facebook, apakah muncul di Instagram? Tetap muncul, karena kita tadi di adset itu penempatannya muncul di Facebook dan juga di Instagram. Jadi ketika kita beriklan di situ, otomatis muncul juga ini iklan di Facebook juga di Instagram. Nah, kemudian di sini saya copy URL-nya, link-nya, kemudian tambah tombol selengkapnya, masukin website-nya. Oke, sudah selesai perbarui postingan, tinggal dipublikasi. Nah, kemudian di sini ada headline nih, headline-nya yang kurang bener nih. Kurang memicu atau konversi atau kurang memicu klik ya. Karena ini masih atas nama penspec-nya. Nah, itu bisa diedit. Di sini pilih penempatan untuk diedit. Beranda. Ini di Facebook. Nah, ini teks judul. Nah, ini bisa diubah. Nah, teks judulnya apa? Jasa pembuatan website donasi crowdfunding. Jasa pembuatan website ini. Nah, ini bisa dirubah. Oke, nih bisa dirubah. Nah, dikasih saja judulnya apa? Misalkan judul yang menarik. Nah, di sini kan masukkan judul yang menarik perhatian gitu. Jadi Facebook juga nyaranin masukin judul yang menarik perhatian. Nah, saya di sini tingkatkan donasi secara online. Ini tingkatkan donasi secara online. Oke, nanti judulnya di iklannya berubah nih kayak gini. Kalau misalkan sudah, ya udah simpan aja. Nah, nanti juga di penempatan lainnya ngikut. Nah, tapi kalau misalkan pengen satu persatu silahkan aja disesuaikan ya. Oke, gitu itulah sedikit untuk pengoptimalan headline pakai postingan ID ya. Di sini kalau sudah kita pilih peristiwa situs web. Nah, pelacakan ini peristiwa situs web, kemudian pilih pixelnya. Di sini saya kan banyak masukin pixel nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pixel. Nah, makanya pilih pixel yang sesuai. Di sini pixelnya Dakismut Agensi Indonesia.
klik di sini sudah sesuai. Kalau misalkan sudah sesuai, fanspage-nya udah, postingannya udah, previewnya muncul, landing page-nya udah diisi, kemudian di sini udah ada, baru terbitkan. Oke, kalau misalkan sudah diterbitkan, udah selesai, Anda tinggal menunggu iklan ini aktif. Nah, itulah cara untuk membuat postingan, membuat campaign dari postingan. Nah, gitu. Kalau misalkan Anda pengen history atau postingan Anda tetap ada di Facebook, maksudnya ya ada di Facebook itu jumlah like, jumlah komen, jumlah share tetap utuh di Facebook, itu bisa pakai cara ini ya. Kalau misalkan pengen eh, sementara atau dibatas begitu itu aja, ya, bisa pakai upload postingan. Mana yang lebih bagus ya, itu tergantung tujuan iklannya. Saya juga tidak sepenuhnya pakai postingan ini, tapi sering banyak pakai postingan ini. Pakai postingan, hitung iklan pakai postingan. Saya nggak terlalu banyak pakai upload postingan, tapi pakai postingan ID yang ini ya. Ini cara saya ngiklan pakai postingan yang ID. Tapi kadang juga kalau misalkan saya perlu, ya udah upload postingan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan saya webinar, ya pengen dapat webinar, kemudian pengen dapat peserta, itu jarang pakai postingan ID. Jadi upload. Nah, media uploadnya. Media buat iklan, buat iklan di situ. Oke. Nah, itulah sedikit overview-nya. Ini sudah 16 menit nih. Udah lumayan lama juga. Silahkan dicontoh, silahkan ditiru, silahkan dipraktekkan ya. Ini sebenarnya nggak sampai 10 menit lah kalau misalkan iklan. Cuma tadi kan sedikit dijelaskan. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Bagi Anda yang mau membelikan saya Bandicam Premium, silahkan donasi di bawah deskripsi atau salurkan ke rekening yang saya kasih di video atau di channel YouTube saya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di kelas berikutnya.